Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Selamat siang Sahabat Rasi. Sesuai dengan janji saya tadi di awal, di sesi yang pertama, di sesi yang kedua bakal ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema yaitu problematika dan solusi kelainan kulit pada lansia. Sudah ada dokter dari Dr. RSUD Dr. Saidiman Magetan, Dr. Edi Cahyono. Selamat siang dokter. Selamat siang Mas ya. Alhamdulillah sehat dokter. Baik, amin ya. Alhamdulillah. Siang kali ini tema kita memang sering dialami oleh para lansia ya dok ya, betul. Mengenai kelainan kulit pada lansia. Nah banyak banget ya keluhan yang dialami oleh para lansia semenjak usianya mungkin rata-rata ini mengalami kesulitan ataupun mengalami kelainan kulit ini pada usia berapa sih dok? Ya rata-rata di atas 40 tahun ya. Jadi 40 tahun itu sudah mengalami kelainan seperti kulit yang mungkin ada warna hitam-hitamnya gitu ya dok ya. Ya nanti kita akan bahas ini ya. Satu-satu ya. Oke silakan dokter untuk menyampaikan tema kita. Ya jadi tema kali ini adalah problematika dan solusi kelainan kulit pada lansia. Betul. Sebelumnya kita akan bahas macam-macam itu ya, berbagai macam topik ya. Jerawat, terus kemarin ada juga kelainan pada anak, terus ada juga yang keputihan. Nah, iya, betul. Kali ini kita tidak boleh melewatkan problematika kulit pada lansia. Ya. Nah, lansia itu kulitnya tentu berbeda dengan kulit yang sebelum-sebelumnya ya, pada masa waktu bayi, anak, remaja, dewasa, dan pada menginjak lansia kulit mengalami banyak sekali perubahan ya. Sebenarnya kulit ini makin lama seiring dengan tambahnya waktu makin menua. Betul. Begitu juga dengan organ-organ lainnya. Dan kulit ini pada saat mengalami penuaan itu terlihat terlebih dahulu. Kita kan bisa melihat kalau orang dari jauh, oh ini orang tua atau anak muda atau masih remaja kan, sekilas kita kan tahu kan ya. Gitu. Tapi yang bermasalah ketika pada saat kita sudah menginjak lansia itu terjadi berbagai macam problem ya. Nah kulit ini makin lama makin kehilangan cairannya dan juga lapisan-lapisan lemak makin berkurang ya, sehingga membuat kulit itu makin kering ya, makin kering, juga makin kisut, keriput, dan juga makin sensitif, sehingga dengan rangsangan dari luar sedikit pun bisa mengalami mengalami gatal ya, gatal, terus rasa tidak nyaman, rasa risih seperti itu ya. Nah penyebab kelainan kulit pada lansia yang sering kita jumpai di pengalaman klinis sehari-hari itu adalah serosis kutis ya, serosis kutis. Jadi itu apa namanya? Serosis itu adalah kekeringan kulit ya. Kutis itu kulit. Jadi serosis kutis adalah kekeringan kulit. Karena ini yang diderita oleh lansia itu kita biasa sebut serosis senilis. Senilis kan menua ya. Nah itu tadi Mas barusan disinggung itu biasanya berlangsung mulai umur 40 tahun ya. 40 tahun itu mulai ada keluhan-keluhan. Terus juga biasanya yang pada tinggal di iklim yang kering ya dan dingin dan kelembapan udaranya yang rendah ya. Terus juga biasanya diperparah ya dengan mandi yang terlalu lama, mungkin dia merasa gatal, kering, dan mungkin maksudnya baik untuk melembabkan kulit, malah dia itu mandi terlalu sering dan terlalu lama, dan ini sebenarnya justru akan memperburuk keadaannya itu ya. Dan juga kalau udah lansia itu kan timbul problematika kesehatan ya, dia banyak mengkonsumsi obat-obatan. Nah konsumsi obat-obatan yang banyak atau yang berlebihan itu justru akan membuat kulit ini tambah kering, apalagi kalau obat itu mengandung suatu zat diuretik ya, jadi untuk menguras sifatnya menguras cairan itu ya. Itu jadi ternyata untuk kalau kita sering mandi itu ternyata mempengaruhi juga ya dok ya. Mandi itu pun secukupnya sebenarnya. Kalau misalnya ada lansia dengan kelainan kulit kering seperti ini, kita anjurkan mandi tetap normal ya, sehari 2 kali ya, sehari 2 kali. Bahkan kalau misalnya kelainannya
lebih parah lagi, kita cukup sarankan sehari cukup sekali aja sih sebenarnya. Dan itu nggak boleh lebih dari 10 menit Mas ya. Gitu. Apakah nanti kondisi perubahan kulit ini juga pengaruh dari pola hidup dan juga makanan, Dok? Iya betul juga ya. Ketika seorang makin tua dan menua itu mengalami gangguan dari rasa haus ya. Mereka itu nggak terlalu merasa haus meskipun mungkin aktivitasnya cukup banyak, tapi mereka tidak haus. Ya, ini yang menyebabkan mereka jarang minum ya, sehingga justru jarang minum itu dia kekurangan cairan sehingga menyebabkan kulitnya makin kering itu. Gitu. Ya. Jadi penyebabnya juga harus hati-hati juga untuk mengkonsumsi makanan. Mungkin bisa makanan apa aja sih, Dok, yang harus dihindari seusia 40 itu biar kulitnya tetap terjaga, tetap awet gitu, tetap nggak ada flek-fleknya gitu, Dok? Oh ya, sebenarnya justru yang kita anjurkan ya, bukan yang dihindari ya, justru yang kita anjurkan justru makanan yang mengandung banyak serat ya. Oh gitu. Seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga cukup intake cairan Mas itu ya. Gitu. Jadi harus banyak minum juga ya, Dok ya. Banyak minum, air putih meskipun mungkin tidak haus ya, apalagi kalau di ruangan ber-AC seperti itu, rasa haus pasti jauh-jauh berkurang. Tapi betul. Sebenarnya itu kita secara di sel tubuh, di tingkat sel tubuh itu sebenarnya kita juga mengalami kehausan, bahkan bisa dehidrasi, makanya perlu minum itu. Oh gitu, baik ya, Dok ya. Jadi kita juga harus berhati-hati juga Sahabat Reaksi. Jadi kalau mandi jangan 4 kali, jangan berlebihan ya. Cukup 2 kali aja cukup 2 kali. Ya, Dok ya. Dan tentunya Sahabat Reaksi, untuk Anda yang mau bertanya atau pengen nonton kita di ngobrol di kesempatan siang kali ini bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan, ada Dr. Edi, dan tentunya dengan tema yaitu problematika dan solusi kelainan kulit pada lansia. Sahabat Reaksi bisa telepon di 8961137 atau bisa di WhatsApp-nya di 081130200906. Nah, Anda juga bisa nonton di aplikasi Xpace Radio dan juga di rasiafm.co.id dan juga di live di fanspage-nya Rasi dan Instagram-nya Rasi 9060. Sahabat Reaksi, tetap merapat terus ya, karena kita bakal ngobrol lagi di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda, Sahabat Rasi, masih di ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan problematika dan solusi kelainan kulit pada lansia, tentunya dengan Dr. Edi Cahyono, Sahabat Rasi. Nah, tentunya ini sudah ada yang tanya nih, Dok, dari Ibu Prati yang ada di Manjung, Dok. Nah, ini saat ini usianya sudah 52, ini mengalami flek hitam di kulit tangan utamanya, Dok. Apakah itu berbahaya sih, Dok? Apakah ada solusinya nggak, Dok? Terima kasih. Iya, flek hitam di tangan ya. Iya. Iya, biasanya seiring dengan tambahnya usia juga rentan terjadi flek. Karena apa? Karena semakin kita tambah usia juga kita semakin lama terpapar paparan sinar matahari. Gitu ya. Ya, paparan sinar matahari itu memang pada umumnya menyehatkan, tapi harus pada jam-jam tertentu. Nah, dan paparan sinar matahari yang kurang menguntungkan itu biasanya terjadi pada saat jam 10 pagi ya sampai jam 2 siang. Itu sebenarnya yang waktu-waktu rentan ya, yang harus kita hindari. Nah, itu. Jadi ya gitu. Kalau misalnya untuk mencegahnya seharusnya kita harus rajin pakai tabir surya ya. Oh gitu. Tabir surya yang sesuai dengan jenis kulit seseorang itu ya yang. Jadi berbahaya nggak sih, Dok, sebenarnya? Ini bukan suatu penyakit yang berbahaya, cuma mungkin mengganggu secara penampilan ya, secara kosmetik gitu aja. Dan untuk cara pencegahannya gimana nih, Dok? Itu tadi, menghindari jam-jam yang tadi, jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Oh gitu, jadi itu harus di dalam ruangan ya, Dok ya? Idealnya begitu, tapi kan pada saat-saat tertentu kan kita ada butuh ya di keluar ruangan ya, itu untuk
mencegahnya ya kita harus pakai proteksi dengan apa? Mungkin dengan lengan panjang seperti itu. Gitu. Terus diberikan tabir surya. Nah, untuk pemeriksaan sendiri apakah bisa dilakukan penyembuhan nih, Dok? Kalau penyembuhan tidak bisa, tapi dengan seiring kita pakai tabir surya itu sebenarnya flek-flek hitamnya itu akan memudar sih, akan memudar, tapi mungkin tidak dalam waktu yang cepat ya. Oh gitu. Ya. Jadi harus telaten ya. Harus telaten. Ya, itu kuncinya telaten. Ya. Oh gitu. Baik Dok. Dan tentunya untuk mengenai kelainan kulit nih Dok, di RSUD Dr. Saidiman Magetan ini yang sering dialami oleh para pasien ini apa sih Dok saat lansia dalam pemeriksaan itu? Karena kita bahasnya kelainan kulit pada lansia, ini yang pada sering adalah tadi yang barusan kita bahas ada serosis kutis atau kelainan kulit ya, kelainan kulit kering pada lansia. Dan juga sebenarnya satu lagi Mas, itu ada pruritus senilis ya. Pruritus itu artinya gatal ya, senilis gitu. Pada orang tua. Jadi gatal pada lansia ya. Jadi gatal-gatal pada lansia. Meskipun gini ya, kalau masalah gatal itu pada lansia itu tidak harus kulitnya mengalami kelainan. Kelainan yang tampak gitu, misalnya kalau merah, kemerahan atau lecet, mungkin ada rasa gatal ya. Ini biasanya cuman hanya kulitnya yang kering itu aja ya, itu bisa menimbulkan rasa gatal. Kenapa? Tadi sempat dibahas bahwa semakin meningkatnya usia, kulit makin tipis, sehingga kalau dengan adanya kulit yang makin tipis itu dia makin sensitif. Dengan makin sensitif, dia dengan segala perubahan yang ada di sekitarnya aja dia akan merasakan gatal. Oh gitu. Ya, gatal-gatal gitu. Padahal kalau kita lihat itu ya memang sih kulitnya menua, tapi nggak ada kelainan-kelainan kulit yang berarti. Jadi harus benar-benar ya hati-hati ya gatal-gatal gitu ya. Oke. Dan tentunya apakah ketika kita mandi dengan air hangat ya Dok, karena mungkin pekerjaan yang pulangnya sore atau mungkin berangkat pagi ya kan Dok, biasanya kalau kita mandi itu menggunakan air hangat, apakah nanti juga berpengaruh pada kulit nih Dok? Bisa sekali Mas. Jadi gini, kita harus tahu kemampuan kulit kita untuk menerima air ya. Itu kalau air semakin hangat memang enak sih, mungkin capek-capeknya hilang. Tapi secara kulitnya kita bisa menerima atau tidak ya. Kalau nggak bisa menerima itu jelas ada gejalanya kok ya. Gejalanya biasanya kulitnya makin gatal, terus terjadi kemerahan ya, iritasi seperti itu. Itu berarti kita mungkin kita mandinya airnya terlalu panas untuk ukuran kulit kita. Maka dari itu ya harus lebih didinginkan. Jadi harus tidak terlalu panas ya. Tidak terlalu panas ya. Jadi apakah nanti kalau sering-sering itu juga ada efeknya sih Dok? Ya, efeknya kalau air kita mandi dengan air panas seperti itu setiap hari, itu justru akan semakin membuat kulit kita makin menua. Makin kelihatan menua, makin kulitnya makin kasar, makin sensitif ya, makin bersisik ya, seperti itu. Bahkan kalau dibiarkan lama-lama bisa kayak pecah-pecah gitu ya. Gitu. Jadi harus dikurangi ya Dok ya sebenarnya. Betul. Alangkah lebih baiknya mandi air dingin jadi ya. Sebenarnya air biasa ya, air dingin. Air biasa. Air biasa. Bukan yang dingin es gitu ya. Air biasa gitu ya. Gitu. Jadi untuk Anda saudara Rasi, para pendengar Radio Rasi dan para penonton yang lagi nonton ngobrol kita di kesempatan siang kali ini saudara Rasi. Jadi untuk Anda yang sering mandi pakai air hangat, kalau bisa dikurangi dengan air biasa ya Dok. Tingkat kehangatan atau kepanasannya dikurangin. Baik untuk menjaga kesehatan kulit Anda saudara Rasi. Memang kalau bicara soal usia di atas 40 yang dibilang dokter tadi memang rentan untuk penyakit kulit ya Dok ya. Nah, saya pernah juga dengerin kalau dari majalah juga media lain ya Dok ya, ada orang tua yang mungkin usianya 50 itu kena yang namanya kanker kulit. Nah, apakah itu juga seperti keluhan para lansia saat ini banyak yang dijumpai sama dokter? Ya, ada, tapi meskipun itu jarang sih. Tapi saya pernah menjumpai. Biasanya kalau kanker kulit yang diderita pada lansia di Indonesia ini, itu biasanya di sekitar wajah aja Mas ya. Sekitar ya dahi, terus samping-samping ini ya, di kanan kiri hidung ya, samping itu ya, atau di pipi seperti itu, ada namanya kanker kulit itu. Ya itu gini, sebenarnya itu enggak bukan suatu proses yang
yang tiba-tiba ada itu tuh sebenarnya sudah kita apa namanya, sudah dimulai sudah sejak lama, karena paparan sinar matahari yang terus-terusan seperti itu ya pada jam-jam yang kritis ya, tadi jam 10 pagi sampai jam 2 siang itu ya. Sehingga dan seorang itu tidak memakai proteksi misalkan ya, topi ya, atau caping gitu seperti itu, atau tabir surya, itu akan membuat kulit dan sel-sel yang penghasil pigmennya itu menjadi ganas karena paparan sinar matahari, ada UVB seperti itu ya. Gitu. Nah, apakah kalau kita kan biasanya anak muda ya, sekarang sering pakai sunblock dan tentunya hand body, apakah itu juga berpengaruh nantinya ya dok ya di usia tua? Kalau itu memang dilakukan secara rutin itu merupakan suatu kebiasaan yang sangat bagus sekali menurut saya. Gitu, malah bagus ya dok ya. Jadi untuk usia mungkin remaja boleh ya untuk sampai bagus sekali, bahkan waktu anak-anak pun sebenarnya dianjurkan untuk memakai tabir surya yang sesuai ya. Pokoknya sudah ini kita di kesehatan kulit batasnya di atas 2 tahun gitu aja sudah bagus itu pakai itu. Sudah boleh pakai sunscreen atau tabir surya. Oh gitu. Nah, tadi kan kita juga menyinggung mengenai kanker kulit ya dok ya. Nah, mungkin pendengar Radio Rasi FM juga belum tahu nih seperti apa sih kanker kulit itu dok di usia tua. Mungkin kan ada perbedaan ya dok ya, karena tadi kan diserangnya bagian wajah ya dok. Ya, biasanya gini, yang kebanyakan yang kita jumpai biasanya kita kenal sebagai basalioma. Basalioma itu kanker kulit ya. Itu memang perjalanannya lambat ya. Gitu. Ini kulit kelainan kulit ini yang berupa kanker ini ciri khasnya dia memang lambat sekali untuk melebar, tapi dia akan tumbuhnya ke dalam. Gitu. Ya, jadi dia akan membuat terowongan itu ya. Jadi kalau dibiarkan lama-lama ya, meskipun lama sih ya, itu nanti akan merusak organ-organ yang ada di bawahnya. Gitu. Seperti itu. Jadi misalnya ya ada luka ya, hati-hati, ada luka yang sering berdarah, yang rapuh, terus diobati dengan cara apapun, baik oles maupun obat minum, dia tidak mengalami penyembuhan. Nah itu segera periksalah itu ke dokter ya. Nah, spesial untuk kulit ya dok ya. Ya, harusnya ke dokter spesialis kulit dan kelamin itu. Ya. Baik dokter, terima kasih sudah menjelaskan sedikit mengenai penyakit kulit kanker kulit sahabat Rasi ya. Dan tentunya untuk Anda tentunya juga harus benar-benar menjaga kesehatan Anda sahabat Rasi. Apalagi tadi dokter juga membolehkan untuk kita memakai hand body atau mungkin tabir surya. Dan tentunya sahabat Rasi yang mau bertanya silahkan masih kita tunggu di 8961137 atau di WhatsApp-nya di 0811 302906 ya. Terima kasih. Tadi juga ada Bu Parti yang ada di Majung sudah bertanya, semoga jawabannya bisa memuaskan gitu ya, dan bisa memberikan solusi untuk Anda. Dan terus jangan kemana-mana sahabat Rasi, kita bakal ngobrol lagi tetap di 90,6 Radio Rasi FM Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi masih ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Ada temanya yang sangat luar biasa, yaitu problematika dan solusi kelainan kulit pada lansia. Tentunya ada Dr. Edi Cahyono saudara Rasi. Jadi untuk Anda yang punya keluhan mengenai kulit pada umur atau para lansia, ini bisa ditanyakan melalui WhatsApp-nya di 0811 302906 atau saudara Rasi bisa nyimaknya di aplikasi Xpis Radio dan juga di rasifm.co.id, dan kali ini juga live di fanspage-nya Rasi di Rasi 90,6 FM sahabat Rasi. Dan tentunya bicara soal kulit ya, atau di usia lansia ya dok ya, sebenarnya perubahan pada kulit ini merupakan, kalau lansia kan memang faktor dari usia yang wajar ya dok ya. Memang kalau sudah tua kulit kita bisa kendor, ada bintik-bintiknya ya dok ya. Apakah tadi dokter sudah menyinggung juga ya dok ya mengenai kalau sabun ternyata ini juga berpengaruh sih nggak sih dok sama kulit? Ya, tentu berpengaruh. Sering gonta-ganti sabun gitu. Berpengaruh, apalagi kalau kita menggunakan sabun yang tidak cocok dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Mungkin persepsi masyarakat sekarang ini bahwa sabun yang sehat ya,
mungkin juga karena iklan juga ya. Kadang pengaruhnya gitu dok. Wah ini kayaknya bagus untuk kulit nih dok. Ya, bagus untuk kulit, tapi ternyata sebagian dari yang diiklankan itu misalnya ya, ini ada yang mengandung antiseptik ya, gitu dan juga yang ada yang mengandung sulfur itu ya. Ya katanya sih sabun kesehatan ya memang bagus sih, dalam arti kalau pada saat kulit kita sangat kotor sekali, mungkin kita habis dari mana ya, kerja bakti ya, atau nguras-nguras apa yang sifatnya kotor sekali ya, kita pakai sabun antiseptik atau yang bersulfur mungkin sesekali sih nggak apa-apa ya. Tapi bukan berarti ini dipakai dalam jangka waktu yang lama ya, terus-terusan setiap hari, itu akan membuat kulit kita makin kering mas. Makin kering, makin apa itu lama-lama juga makin merah-merah seperti itu, akhirnya juga makin gatal itu. Oh gitu. Jadi harus benar-benar kalau kita membeli sabun itu harus benar-benar cocok dengan kulit kita ya dok ya. Kita anjurkan sabun untuk pemakaian sehari-hari justru bukan sabun yang mengandung antiseptik maupun sabun yang mengandung sulfur, tapi sabun yang mengandung pelembab, yang ada moisturizernya, atau sekalian nanti pakai sabun baby, sabun bayi ya. Oh gitu. Ini juga ada dari pendengar Radio Rahasia FM, ada Bunda Narti nih dok ya. Ini tadi mau tanya Mas Agus, sebenarnya seumuran saya ini berarti wajah bersih kayak, atau yang dibilang Mas Agus tadi bintik-bintik di wajah itu sudah biasa ya untuk umur 50-an ya dok ya? Bukan biasa ya, istilah saya banyak yang mengalami pigmentasi yang hitam-hitam itu ya di wajah, yang mungkin kita kenal sebagai melasma, apalagi itu sering dialami oleh kaum ibu-ibu ya. Oh gitu. Ya itu kaitannya juga sama hormon juga sih itu. Apakah pengaruh dengan komestik ya? Bisa. Tapi dua faktor utama yang menyebabkan flek hitam di wajah itu, satu paparan sinar matahari ya, terus yang kedua adalah faktor hormonal. Sehingga flek-flek di wajah seperti itu kan jarang sekali dijumpai pada pria ya. Lansia kan jarang. Jadi banyak yang dialami itu para wanita ya. Para wanita biasanya sih sudah umur 35 ke atas itu biasanya bisa mengalami flek-flek hitam di wajah. Kayak saya sebenarnya dulu saya juga pekerjaannya sebagai penggoreng kerupuk ya dok ya. Apakah sebenarnya ini kan saya dokter lihatan, saya juga ada hitam-hitamnya ini dulu tidak ada dok sebenarnya. Apakah pengaruh dari faktor pekerjaan itu? Iya dok. Ya bisa, memang ada penelitian, meskipun kita jarang terpapar sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, faktor pekerjaan ternyata bisa seperti itu ya. Biasanya pekerjaan dapur mas. Oh gitu ya, panas. Kena panasnya itu ya dok ya ternyata. Nah untuk solusinya biar tidak ada flek-flek hitamnya itu, kita memakai masker atau mungkin bisa cara lain dok sebenarnya? Ya yang pasti ya intinya kulit itu diberikan proteksi ya, pelindung ya. Gitu. Bisa pakai masker ya. Terus kalau yang di luar ruangan pakai sunscreen seperti itu. Tapi apakah untuk mengkonsumsi vitamin gitu juga aman ya dok? Vitamin aman, nggak masalah ya. Untuk kesehatan ada vitamin tertentu yang bisa mengurangi flek ya, terutama vitamin C dan vitamin suplemen yang mengandung antioksidan seperti itu. Jadi ada juga, jadi untuk vitamin itu juga ada ya dok untuk menjaga kondisi kulit kita tetap bagus. Biasanya yang sering mengeluh itu para wanita ya dok ya. Banyak yang mengeluh, kenapa nih kulit saya semakin hari semakin hitam. Tapi kalau sudah flek-flek di wajahnya semakin banyak dan semakin lebar, itu ya memang harus perawatan dokter, ada obat-obat tertentu untuk ngurangin flek gitu mas. Oh gitu. Jadi ada perawatannya ya dok ya? Ada, jadi pakai obat yang dalam bentuk krim dan juga perawatannya sendiri. Nah untuk dari dokter Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan ini, apakah juga banyak para wanita yang datang ke situ dok? Ya ada sih dengan flek gitu ya. Iya dengan flek seperti itu banyak pasien yang mengalami itu, dan tentunya dari pihak rumah sakit itu menghimbau dan tentunya memberikan tipsnya apa sih dok? Yaitu seperti yang kita
bicarakan tadi itu hindari paparan sinar matahari ya yang terus-terusan ya, terutama pada jam-jam yang kritis ya, jam 10 pagi sampai jam 2 ya. Gitu. Terus itu ya, terus jangan memakai kosmetik secara sembarangan ya, apalagi kalau tidak jelas, misalkan kita beli di online itu kan tidak ada yang bisa diminta yang bertanggung jawabannya kan ya, betul, itu seperti itu ya, atau yang mungkin nggak ada mereknya seperti itu. Nah, tadi kita kalau kita membeli kosmetik ya harus benar-benar hati-hati dan BPOM juga ya dok ya, karena itu juga berpengaruh pada kulit kita. Apalagi para wanita yang sering memakai itu. Kalau cowok kan jarang ya dok ya, cuma ada 1, 2 atau 4 yang tentunya menggunakan perawatan itu tadi. Nah, baik saudara sih, untuk Anda yang mau bertanya lagi juga masih kita tunggu. Anda bisa mampir di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id saudara sih. Anda juga bisa nonton langsung nih Dr. Edi itu seperti apa. Jadi bisa di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id, karena kita akan jeda lagi. Jadi untuk Anda tetap merapat terus di 90,6 di acara yaitu Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema problematika dan solusi kelainan kulit pada lansia. Oke, Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda, saudara sih masih di acara Ngobrol Sehat RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema problematika dan solusi kelainan kulit pada lansia bersama Dr. Edi Cahyono, saudara sih dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Nah dok, ini sudah ada 2 pertanyaan yang sudah hadir di WhatsApp nih. Sebenarnya pertanyaan ini untuk anaknya dok. Itu anaknya. Bukan lansia. Mungkin para lansia juga mengalami seperti itu yang sudah dibilang sama dokter tadi di bawah ya kan, mengenai yang namanya ada bintik-bintik dok, kayak kalau dipeletosi bahasa Jawanya itu keluar airnya dok. Nah ketika dipeletos itu bukannya sembuh tapi malah menjadi ya saya rasa sih mungkin yang istilah yang cocok mungkin planting ya, betul, planting yang isi air ya, cairan ya di kaki tadi ya, di kaki ya. Nah ini saya kan nggak lihat ya bentuk kelainannya seperti apa ya, tapi mungkin ya yang dimaksud yang di sini dalam pikiran saya sih itu eksema atau dermatitis berlepuh ya. Eksema itu atau dermatitis apa itu adalah radang kulit berlepuh, yang kan radang kulit kan banyak macam ya, yang ini khusus untuk namanya radang kulit berlepuh ya. Ini sebenarnya nggak terjadi pada anak aja sih, ini bisa terjadi pada lansia yang kita bahas pada pagi hari ini itu ya intinya eksem berlepuh ya, biasanya itu terjadi pada orang-orang yang sering kontak dengan bahan-bahan atau zat-zat yang nggak bisa diterima oleh kulit ya. Gitu. Dalam hal ini kan anak kan, mungkin aja ya kalau anak-anak kan jarang nyuci ya, nyuci kena deterjen ya. Gitu. Kan jarang ya. Kalau anak-anak ya biasanya sih main-main di mana, main di taman, di tanah itu nggak pakai sendal. Gitu. Nah dia mungkin nggak cocok itu ya, ada zat-zat tertentu di dalam tanah ya, apalagi tanahnya mungkin kotor, ada zat-zat kimia tertentu itu akan membuat kulitnya itu bereaksi itu. Jadi itu merupakan reaksi kulit terhadap zat-zat yang kontak langsung dengan kulit, sehingga itu akan menimbulkan pelenting-pelenting kecil-kecil yang ada di dalam itu permukaan kulit ya. Permukaan ya betul. Itu merupakan reaksi kulit. Sebaiknya ya nggak usah jangan dipeletosin itu, apalagi kalau dipeletosin pakai apa itu? Tangan. Pakai tangan atau pakai jarum nanti resikonya justru akan terjadi infeksi. Gitu. Ya itu harus segera itu dibawa ke dokter ya, karena itu saya rasa kalau seperti itu kelainan kulitnya itu ada di cukup kedalaman kulit ya. Jadi bukan cuman di permukaan. Jadi mungkin ada di kulit yang cukup dalam. Gitu. Nah, ini kembali WhatsApp lagi nih dok, ya yang tanya ini tadi, ketika anaknya itu makan telur dok, ini umpamanya seminggu makan terus ya, itu semakin menjadi dok sebenarnya.
Yang ini masih pasien yang sama? Iya, masih sama. Iya. Di tempat yang sama, maksudnya. Oh. Iya. Saya rasa ya kalau seperti ini belum tentu ya. Saya ngomong belum tentu karena makan telur ya. Iya. Tapi justru yang harus dicermati apakah kegiatan aktivitas si anak itu sehari-hari di mana ya. Misalnya gitu. dia sering nggak pakai alas kaki ya, sering main di kebun atau di mana aja lah pokoknya dengan telanjang kaki. Nah itu yang harus dicermati itu ya. Nggak boleh gitu. Seperti itu, harus pakai alas kaki. Oh jadi harus melindungi ya, harus Dok, melindungi ya. Oke, baik, terima kasih Dok. Dan ini juga pertanyaan yang terakhir ya Dok ya. Ini dari Mas Angga di KPR Terung nih Dok. Mas Bro, sebenarnya Pak Dokter ini kenapa ke WA-nya ke saya? Nah, mau tanya nih Dok, suplemen pemutih yang aman untuk dikonsumsi apa sih Dok? Nah ini gini ya, sebelum saya menjawab ya, perlu saya garis bawahi bahwa sebenarnya apa sih kok harus putih? Kenapa harus putih? Nah, saya rasa sih nggak perlu ya. Yang perlu kulit kita sehat ya. Mungkin yang dimaksud ini yang saya setuju, kulit kita bisa cerah atau berglowing ya. Oh, gitu, dengan segala warna kulit kita ya. Karena kalau kita cerah berglowing itu kesannya sih putih, padahal ya enggak sih, cuma kesannya putih ya. Jadi itu menandakan kulit itu sehat ya. Gitu. Ya kalau untuk mencapai itu sih suplemen yang bisa diminum, dikonsumsi ya tentu vitamin ya, vitamin yang itu mengandung antioksidan ya, seperti vitamin C, vitamin A, itu vitamin E itu ya, itu. Dan juga suplemen yang mengandung antioksidan ya. Saya nggak usah sebut mereknya, mungkin tahu lah kalau anak muda ya. Nah, kan mungkin anak muda ya Dok yang sering mengalami seperti itu. Apakah nanti setelah memakai kayak sunblock yang mungkin kosmetik yang ada untuk memutihkan kulit Dok. Nah, memang hasilnya putih ya Dok. Apakah nanti di usia tua itu akan berpengaruh Dok untuk kulitnya ini nanti? Itu pakai apa, sunblock yang kayak hand body kayak kemasan itu loh Dok. Kalau yang belum jelas jangan dah ya. Kadang-kadang gini ya Mas, ada produk-produk yang tidak jelas yang di luar BPOM ya. Iya, BPOM iya. Memang itu ada zat-zat yang memang sama sekali dilarang ya. Nah, mengandung merkuri seperti itu ya. Mungkin pada awalnya sih benar-benar memberikan efek yang dramatis sekali ya, bisa putih banget ya. Tapi kalau itu dipakai terus-terusan ya, jangan waktu lama, itu justru akan menimbulkan malah justru becak-becak hitam ya, flek-flek hitam itu. Nah, dan itu cara menghilangkannya sulit sekali seperti itu. Gitu. Jadi susah ya Dok ya. Susah. Jadi harus benar-benar hati-hati kalau kita membeli sunblock atau mungkin hand body juga ya Dok. Apa aja pokoknya yang dibilang ada pemutih gitu, hati-hati. Hati-hati. Harus berhati-hati. Hati-hati ya. Apalagi itu nggak ada yang bisa dimintain pertanggungjawabannya, itu hati-hati deh pokoknya. Itu dia Saudara Asi. Jadi untuk Anda para pemuda atau mungkin yang menginjak usia 40 ya, harus berhati-hati dengan yang namanya kulit ya Dok ya. Apalagi usia tua itu kadang kulit kita memang bener tuh Dok, ketika menganjak usia lansia kulit kita itu semakin tipis sih Dok. Iya betul, semakin tipis ya. Karena apa? Ya kita bisa lihat lah secara kasat mata kulit bayi ya. Itu kan kalau di pipinya kan cabi itu ya. Iya, cabi. Terus kalau yang di tangannya itu kan apa itu ya? Kayak agak bengkak-bengkak ya. Iya betul. Mentek-mentek apa gimana gitu. Jadi kalau kita pegang kan seneng ya, empuk-empuk. Tapi kan lama-lama dia dari bayi dia ke anak, jadi anak itu kan makin kempes, Terus dia beranjak ke remaja makin kempes lagi, dewasa makin kempes lagi, sehingga pada waktu lansia itu dia makin kering kan. Nah itu menandakan cairan tubuhnya kita kan masih makin lama makin berkurang. Gitu. Makin menua makin berkurang cairan tubuhnya itu. Gitu. Jadi memang harus hati-hati beneran ya Dok ya. Ternyata semakin tua itu kulit kita juga semakin tipis ya Dok ya. Jadi semakin sesuatu juga rentan ya Dok. Semakin kekurangan cairan ya, dan semakin tipis
kalau makin tipis biasanya sensitif gitu. Gitu. Jadi solusinya ketika usia seperti itu ya dok ya, mungkin para lansia yang masih aktivitas ya dok, kalau kita rentan, kalau kita sering aktivitas seperti mungkin pakai pisau atau pakai arit ya dok ya, itu harus hati-hati beneran ya dok ya, karena lapisannya kulit kita itu semakin tipis. Iya betul. Nah untuk ini dok ya, sebelum kita beranjak untuk menuntaskan kebersamaan kita ya kan dok, bicara soal kulit tadi, mungkin ada tipsnya nggak nih untuk para lansia yang tentunya siang ini lagi nonton visual kita di aplikasi Space Radio dok? Oh ya, yang pertama ya, yang utama menurut saya sih hindari paparan sinar matahari di masa-masa yang jam-jam yang kritis ya, jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Kalau nggak ada keperluan ya nggak usah di luar ruangan ya. Terus kedua, berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari ya, kita mandi itu ya, sebaiknya kita mandi pakai air biasa dengan sabun berpelembab atau sabun bayi sekalian ya. Oh gitu. Dan juga jangan mandi dalam waktu lebih dari 10 menit. Seperti itu. Jadi di usia tua justru kalau bisa menggunakan sabun bayi ya dok ya? Ya betul ya. Terus makin banyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan banyak intake cairan ya, air putih ya, seperti itu. Nah mungkin ada apakah kita kalau usia 40 ke atas, kalau mungkin lagi aktivitas di luar harus memakai celana panjang, baju panjang ya dok? Ya, itu untuk menghindari efek-efek yang negatif dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Oke, baik dokter. Mungkin pendengar Radio Rahasia FM yang mau memeriksakan kulitnya nih, nah dok kan ini berhubungan dengan Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan. Gimana sih dok cara untuk memeriksakan kulit, caranya untuk datang ke Rumah Sakit Saidiman Magetan nih dok? Ya gampang sekali, kita itu pelayanan rawat jalan ya. Rawat jalan ya dok? Ya Senin sampai dengan Jumat ya. Gitu. Nah, di jam kerja ya kita ke pendaftaran dulu, sampaikan, kita akan periksa ke Poliklinik dan Kelamin. Gitu. Jadi ke poliklinik dan Poliklinik Kulit dan Kelamin. Nanti saya sendiri yang akan menangani. Nanti bisa ketemu langsung nih sama dokter. Sama dokter Edi Sautrasi. Jadi untuk Anda yang punya keluhan mengenai kulit Anda, ini bisa ketemu dengan dokter Edi Cahyono ini di RSUD Dr. Saidiman Magetan Sautrasi. Nah demikian tadi ngobrol kita dengan tema problematika dan solusi kelainan kulit pada lansia sahabat Rahasia. Memang di usia tua memang kulit kita mengalami kendor dan usianya juga bertambah juga tadi. Ya tentunya juga kulit kita menjadi tipis ya dok ya, karena tadi lapisan kulit paling luar itu epidermis ya dok ya, ini menjadi lebih tipis. Betul. Ya. Jadi untuk Anda juga harus berhati-hati dalam memilih, yaitu sabun, ada juga sunblock tadi ya dok ya. Untuk bisa mengurangi aktivitas kita kalau usianya sudah 50, harus mengurangi di luar ya dok ya. Jadi jam berapa dok? Jam-jam kritis jam 10 pagi sampai jam 2 mas. Jam 2 ya, itu panas-panasnya ya. Iya kalau bisa kita kalau beraktivitas ya sebelum jam 10 atau sekalian nanti setelah jam 2 gitu ya. Terima kasih dokter sudah datang ke studio Rahasia FM. Terima kasih mas. Semoga bermanfaat untuk para pendengar Radio Rahasia FM, dan tentunya kita tuntaskan di ngobrol sehat kita di kesempatan siang kali ini. Sekali lagi terima kasih dokter. Semoga selalu diberikan kesehatan semuanya. Amin, sama-sama. Oke, dari MT Harina 13 Magetan, saya Agus dan Dr. Edi mohon pamit dari RSUD Dr. Saidiman Magetan, dan tentunya nanti kita akan kembali lagi di acara berikutnya. Dari MT Harina 13 Magetan, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.